Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, tema raker pada hari ini, tahun ini 2022, yaitu manusia baru yang mengabdikan diri. Tema yang menurut saya sangat bagus, saudara ya. Jadi bukan hanya bagus, sangat bagus. Ya. Ayatnya juga sangat tepat. Ya. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Ternyata Markus 10 ayat 45 sampai 45, 43 sampai 45 itu sama dengan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Nah, Matius 10 ayat 28, Matius 10 ayat 20 pasal 20 ayat 28 itu ayat yang saya sangat sukai, saudara sekalian. Ya. Jadi saya ambil karena perikopnya sama, judulnya sama. Ya. Cuma di Markus dikatakan permintaan Yakobus dan Yohanes. Ya. Sedangkan di Matius permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, sama-sama yang minta sebenarnya Yakobus dan Yohanes. Ya. Nah, yang menarik judulnya perikop itu adalah greatness is serving. Nah, itu cocok sekali, saudara. Greatness itu dari kata greatness is serving. Jadi greatness itu great, besar ya. Kebesaran itu sebenarnya adalah ketika kita melayani. Greatness is serving. Ya, jadi pelayan Tuhan diharapkan di otaknya, di pikirannya, di hatinya itu melayani. Coba katakan melayani. Ya, melayani. Makanya judulnya pas banget, manusia baru yang mengabdikan diri. Sesuai dengan tema sentral GBI Filemon tahun ini, manusia baru yang apa? Nah, saudara, di sini manusia baru yang mengabdi. Manusia baru itu orang Kristen yang mengenakan kehidupan Kristus, yang hidupnya diubahkan menjadi manusia yang baru, manusia yang Tuhan kehendaki. Nah, dia harus mengabdikan diri. Banyak di dalam dunia ini orang ingin menjadi pemimpin, ya, ingin jadi yang dihormati, ya, pemimpin biasa dihormati. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, CEO. Ya. Kalau di kantor tuh ingin jadi pemimpin karena nanti fasilitasnya akan berubah begitu. Tetapi masalahnya, saudara sekalian, setelah jadi pemimpin, apa yang terjadi? Bukannya memimpin, malah ya, mencari kepentingan sendiri. Nah, KPK, OTT. Ya. Jadi bukannya pemimpin malah jadi tersangka, ya. Bahkan jadi tahanan. Ya. Itu bukan pemimpin, saudara sekalian. Karena pemimpin itu tidak punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Tok begitu ya. Tapi lebih kepada mengedepankan kebutuhan kepentingan yang dilayani. Janjinya ketika kampanye pro rakyat. Ternyata setelah jadi pemimpin bubar. Itu contoh pemimpin yang bukan pemimpin seperti yang nanti kita bicarakan, saudara. Nah, untuk itu kita buka ayatnya dalam Matius pasal 20 mulai ayat yang ke 20 sampai 28. Nanti saya akan cepat sesuai dengan jadwal. Dikatakan gini, Matius 20, LCD bisa bantu, ayat 20 sampai 28. Dikatakan gini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab ibu Yakobus dan Yohanes, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi minta kedudukan. Ya. Pemimpin sejati itu tidak mengejar kedudukan, ranking. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ya. Yesus menghendaki itu kualitas seperti Yesus yang mau minum cawan, ya, mau menderita di kayu salib. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Ya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu, perhatikan, akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi sesuai dengan kualitas, nanti Bapak akan memberikan jatahnya begitu, saudara sekalian. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ini permintaan yang membuat gaduh. Ya. Jadi kalau ambisi pribadi itu biasanya menimbulkan kegaduhan dalam komunitas. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, otoritas, ya. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu pemimpin umumnya begitu, dia pakai kekuasaan, nggak ada engagement. Tidaklah demikian di antara kamu. Artinya murid Kristus itu jangan begitu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi yang didahului itu spirit untuk melayani. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Maka judulnya cocok, greatness is serving. Ayat terakhir, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat, untuk memberikan nyawanya, untuk mengabdikan dirinya. Ya, bagi siapa?
bagi banyak orang, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, balik ke PPT biar bisa cepat ya. Saudara sekalian, pemimpin ya, harus juga memahami ya, atau punya hasrat melayani. Tolong diklik. Nah, di situ saya katakan pemimpin sama hamba. Ya. Tolong diklik. Pemimpin sama hamba di sini di apa namanya satukan. Ya. Kan itu kontradiktif ya. Tolong diklik. Ya, nah, jadi pemimpin sama hamba itu kalau disatukan itu jadi servant leader. Yang Yesus maksudkan kan di sini nih, ya, servant leader. Saudara mungkin pernah dengar ya kalau di dunia marketplace itu sejak tahun 1970 itu seorang pakar Robert Greenleaf itu mempopulerkan tentang servant leadership. Nah, ini diambil dari sini nih, ya, servant leadership ini. Jadi konsepnya antara pemimpin sama hamba itu menyatu, pemimpin yang melayani, begitu. Ini ternyata dalam marketplace ini sangat efektif karena akan membuat engagement itu tinggi. Nah, kalau orang punya engagement, punya keterikatan, punya apa ya, engagement itu tidak apa tuh ya, itu jadi loyalitasnya tinggi. Ya. Karena konsep servant leadership ini yang modelnya adalah Yesus Kristus. Ya. Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, tapi mau merendahkan diri menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya dia dimuliakan, saudara sekalian. Karena hasratnya, hatinya, spiritnya itu seperti itu. Nah, kalau kita pengurus punya mentalitas, prinsip, filosofi seperti ini, saya yakin pertumbuhan gereja itu bukan keniscayaan, tapi sebuah realitas, saudara sekalian. Bukan sebuah angan-angan jauh, tapi akan menjadi sebuah realitas. Ya. Begitu. Buktinya Yesus, dia punya 12, dia punya 70, begitu. Ya. Makanya ayat 26 firman Allah yang hidup itu dengan jelas mengatakan, tetapi di antara kamu lain halnya, jangan seperti pemimpin bangsa-bangsa yang tadi saya kasih contoh. Janjinya manis, ya, tetapi kenyataannya pahit. Mendingan kopi pahit, tapi banyak manfaatnya. Ya. Begitu solusinya. Ya, enaknya sih, ya, hubungannya bagus, manis, kemudian produktivitasnya juga tinggi, begitu. Makanya Yesus bilang, tetapi di antara kalian lain halnya, jangan sama dengan pemimpin-pemimpin dunia atau cara-cara dunia. Siapa yang ingin menjadi pemimpin harus, jadi bukan pilihan, harus menjadi pelayan. Dan jika kalian ingin menjadi yang paling tinggi, maka kalian harus melayani seperti seorang budak. Ini bukan kata-kata saya, firman Allah yang hidup. Ya. Jadi kalau punya servant leadership antara pemimpin sama pelayan, ya, seorang pemimpin mendahulukan spirit melayani, itu akan menyebabkan loyalitas tinggi. Ya. Loyalitas itu, ya, engagement itu penting. Ya. Kalau kantor-kantor itu udah jadi ukuran mati. Ya. Kalau karyawannya loyal, ya, punya engagement, dia nggak usah disuruh, dia pasti datang, nggak pernah telat. Dia nggak usah desek-desek, nggak akan minta gaji. Kerjanya pasti produktif. Begitu saudara sekalian. Ya. Makanya ada biaya, ada anggaran untuk meningkatkan loyalitas. Ya. Begitu saudara sekalian. Nah, di Matius 23 ayat 10 sampai 11, janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpin. Satu ini harus jadi contoh, yaitu Mesias. Mesias itu bahasa Yunani yang diambil dari bahasa Aram masisah begitu ya. Kemudian menjadi bahasa Yunani Mesias itu dari kata Ibrani Masyiah, artinya yang diurapi. Kristus yang diurapi. Pemimpin yang diurapi itu pemimpin yang melayani. Makanya barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah yang menjadi pelayanmu. Jadi ini luar biasa sekali. Jangan kebesaran kita, greatness kita itu karena kita punya otoritas. Otoritas memang mungkin kita bisa miliki karena diberikan. Ya, kalau di kantor itu diangkat karena dia mungkin keluarga dari owner, ampi, anak, mantu, ponakan, ipar, sehingga punya otoritas. Tapi kalau dia nggak punya servant leadership, dia hanya tekan, banyak yang keluar. Begitu saudara. Jadi nggak akan nyaman. Sebab apa? Emang kerjaan di sini aja. Begitu. Makanya kalau dia punya seperti ini, pemimpin yang melayani, ini luar biasa. Saya di kantor bersyukur ya cukup lama itu ada seorang pemimpin yang dia mungkin nggak sepandai bawahannya yang lain atau pemimpin yang lain, tapi dia punya pendekatan yang luar biasa. Sampai bawahan-bawahannya itu begitu loyal. Sampai sekarang masih punya engagement. Saya heran tuh orangnya. Padahal bukannya orang Kristen yang taat, beribadah, beragama begitu, biasa aja. Makanya saya salut ya, sampai sekarang itu dia maintain tuh ada 50-60 orang ya. Bukan hanya yang di situ, di tempat lain pun begitu. Nah, saya perhatikan karena dia kalau istilah nggak belagu tentang dia pangkatnya lebih tinggi, begitu. Dia mau makan, mau bareng, kemudian mau gimana lah itu. Memang mesti dihayati dan dilaksanakan. Next. Nah, saudara sekalian,
Jadi servant leadership model itu sebenarnya diambil dari sini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi spiritnya mesti yang didahulukan itu konsep untuk melayani, bukan dilayani. Ya. Itu anak manusia itu Yesus itu begitu. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia memberi dulu. Ya. Begitu. Menabur dulu. Kalau firman Allah yang hidup jelas. Ayat 28 Matius 20. Kalian harus bersikap seperti aku. Sikap pelayan itu harus seperti Yesus. Prototipe model pelayan Tuhan, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Mesias datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya, nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Kalau New Life Version itu mengatakan gini, for the Son of Man came not to be cared for. Jadi to be cared for, enggak di to be cared for yang diperhatikan. He came to care for others. He came to give his life. So that many could be bought by his blood and made free from the punishment of sin. Itu jelas. Jadi untuk care for bukannya to be care for. Ya, begitu seterusnya. Care for itu nama care for itu bukannya main-main. Care itu punya ada care, ada perhatian. Ya. Kalau Living Bible itu luar biasa, ayat yang sama. Itu dikatakan your attitude must be like my own. Attitude-mu harus seperti yang aku miliki. Attitude Yesus itu yang didahulukan untuk pelayanan, melayani. For I, the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Jadi jelas, aktif memberi, melayani. Begitu saudara. Pemimpin yang melayani kan beda sama bawahan yang melayani. Tapi spiritnya sama, serving. Amin saudara sekalian. Bukan pemimpin yang melayani, ya, kemudian ada jemaat yang datang kemudian dibawain tasnya, kemudian bukan begitu maksudnya. Spiritnya saudara sekalian. Ya. Next. Nah jadi saudara, ini kalau kita pahami, ya, pengurus memahami ini, saya memahami, semua memahami, ya, saya yakin visi yang Pak Fikus canangkan, ya, ini luar biasa saudara, bukan hanya lip service tetapi menjadi powerful. Ya. Banyak gereja-gereja yang bertutup, gereja kita ini luar biasa, masih hidup, ya. Tutup karena rukonya nggak bisa lagi dibayar, tutup, apalagi yang di mall. Bahasa kebun palanya medel, atau medel nggak sanggup lagi, begitu saudara. Ada pendeta-pendeta yang kolaps. Pendeta kita masih beruntung, satu pun belum ada yang kolaps. Sampai malah kata, dia minta, Pak tolong Pak, berapa aja dah, saya udah kagak ada penghasilan, mau makan, beras udah kagak ada. Tuh, sampai saya bilang, aduh luar biasa, kita mesti menggalang dana buat orang ini. Kan memang kolaps. Ya. Begitu. Biasa pelayanan setahun itu bisa 300 sampai 500. Sekarang nol putul, nol muncul. So bisa bayar nggak? Maka pas kali dapat pelayanan, rasanya sejuta gitu. Nah, servant leadership itu orientasinya melayani, bukan dilayani. Itu attitude-nya mesti begitu, sikapnya mesti bersikap seperti Yesus. Tadi Matius 20:28. Prioritasnya pengembangan kualitas yang dilayani. Makanya jadikan semua bangsa murid itu ditingkatkan kualitasnya. Ya, kualitas semuanya. Makanya fokusnya kepada standar etika, moral, spiritual. Mannernya mesti bagus. Kita bisa punya manner yang bagus, kan mesti punya komitmen dan mesti pelajari. Ya. Nah, karena waktu solusinya saya nggak bisa terlalu banyak mengelaborasi setiap poin. Ya, next. Jadi penting suruh punya ini ya, punya pemahaman. Nah ini saya kutip ya, dari yang biasa servant leadership, traditional leader itu melihat kepemimpinan sebagai kedudukan yang mesti dicapai. Makanya nggak heran kalau di kantor, apalagi di lingkungan orang yang duniawi, dia tegal sana sini, yang penting dia dapat posisi. Pas dapat posisi, yang tadinya saingannya itu disingkirkan. Kita bersyukur punya presiden yang punya servant leadership ini. Ya. Yang saingannya dia nggak ini, dia rangkul. Nah, itu luar biasa. Ya. Servant leader itu melihat leadership itu sebagai kesempatan untuk apa? Melayani. Ini jelas nih. Ini kan manajemen modern seterusnya. Uses power to control, to drive performance. Itu yang tradisional. Dia punya kekuasaan untuk apa? Ngedrive, mengatur orang, mengatur atau mencapai performance. Tapi kalau servant leader itu membagi, share power to control, drive engagement. Engagement itu kalau didapat di dalam sebuah komunitas, itu luar biasa sebenarnya. Ya, loyalitasnya. Tradisional itu measure success through output. Outputnya aja, prosesnya dia nggak perhatikan. Apakah prosesnya sesuai dengan etik atau enggak, dia kagak peduli. Tetapi kalau servant leader itu suksesnya diukur dari pertumbuhan, development, ya, kualitas. Tradisional leader itu hanya bicara, saudara, ngomongnya pinter, ya, subjek, predikat, objek keterangannya luar biasa. Tetapi karyanya ya nggak seperti yang dibicarakan. Tetapi kalau servant leader dia mendengarkan, bukan mendengarkan, ya, mencari tahu aspirasinya, kebutuhannya apa. Ketika kebutuhan orang itu dipenuhi, kemudian dia merasa
Ini orang kok baik amat ya. Itu loyal saudara. Ya. Nah next. Ya. Jadi saudara sekalian, kita harus mengerti mengabdi itu apa. Karena kata kunci dari judul itu manusia baru yang mengabdikan diri. Nah saya ambil singkat aja, mengabdi itu dari kata dasar abdi. Abdi kan saya kalau bahasa itu. Ya. Abdi. Ya. Bawahan, pelayan, budak, belian. Abdi dalam. Nah itu pegawai keraton. Nah saudara ini masketir, ya, imamat yang rajani, pegawai-pegawai dari kerajaan Allah. Jadi Pak Adi di awal pembukaan kalimatnya, kita semua itu hamba, penyembah. Itu dari kata obed. Obed itu dari kata ebed, artinya pelayan yang menyembah, yang mempersembahkan. Kemarin Pak Gembala mengatakan mempersembahkan tubuh hidup, ya, tubuh yang hidup, yang berkenan dan yang sempurna, tubuh yang hidup, yang yang bisa dipakai begitu, yang kudus. Ya. Pegawai pemerintah, abdi masyarakat, yaitu sama. Ya, abdi pegawai yang mengabdi kepada masyarakat, ya, abdi negara, pegawai negeri yang mengabdi kepada negara. Mengabdi artinya menghamba, kan itu rela menghamba. Ya, kalau menghamba mesti punya kerelaan. Ya, benar-benar mengabdi kepada nusa dan bangsa itu artinya berbakti. Jadi mengabdi sama berbakti sasamimon, sama saja sami mawon. Mengabdikan diri jadi artinya mengabdikan diri artinya menjadikan diri ini abdi hamba. Hamba cuma satu dalam otaknya, dalam pikirannya melayani. Kalau dia pemimpin yang melayani, di otaknya melayani bagaimana bawahannya bisa memiliki kualitas. Ya seperti Yesus, makanya dia punya 12 itu selama 3,5 tahun dia kasih firman, dia kasih contoh, teladan, dikasih kebenaran. Jadi teladan, kebenaran, teladan, kebenaran. Akibatnya saudara sekalian, ya walaupun jatuh bangun, Petrus jatuh bangun, mengkhianati, walaupun tidak semuanya, ada Yudas yang mengkhianati. Tetapi 11-11-nya itu rela mati syahid. Mati apa? Syahid, bukan mati sakit. Ya. Syahid itu dalam keadaan baik, tapi rela dibunuh atau disakiti tanpa menyangkal. Nah, itu mati syahid. Kalau mati sakit itu di rumah sakit, jadi udah nggak bisa ada obatnya sehingga mati sakit. Mengabdi artinya menggunakan, memperuntukkan, ya, atau mengabdikan sepenuhnya apa yang dia miliki ini untuk diberikan. Nah, itu menggunakan. Makanya hamba yang tidak berguna, kamu pembuat kejahatan. Kalau saya yang lalu itu. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berbakti atau mengabdi yang sesungguhnya, yang paling esensial itu menjaga nama baik Allah dengan sikap dan perbuatan yang memuliakan namanya. Jadi jangan sampai kita melayani tapi jadi batu sandungan. Itu yang nggak mudah. Ya pendeta begitu. Nah, itu sulit terus kan. Mungkin dia nggak ngomong sama kita. Itu yang saya juga kadang-kadang jadi pergumulan. Ya. Jangan sampai saya jadi pendeta jadi batu sandungan. Itu nggak mudah. Orang kadang mungkin nggak berani ngomong. Ya pendeta begitu. Itu nggak mudah untuk bisa menjaga nama baik Tuhan dengan sikap dan perbuatan. Next. Nah saudara sekalian, pengabdian manusia baru itu yang kita mesti pahami. Setiap orang Kristen, ya, setiap manusia baru itu hamba Allah. Jadi setiap kita ini betul, yang tadi pembukaan saya nggak janjian lupa ini, kita semua adalah hamba Allah. Ketika kita ditebus oleh darahnya yang kudus, kita nggak lagi jadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, hamba Allah. Ya, hamba Allah, saudara, hamba Allah, ebed Yahweh. Ya, itu ebed Yahweh sejati, contohnya Yesus. Yesaya pasal 43 atau 42. Doulos Hotheos. Ya, kita ini hamba. Ya. Pengabdian manusia baru itu harus memahami, ya, melayani Bapa itu jadi bisnis utama. Bisnis utama. Jadi sikap perbuatan kita memuliakan Allah itu jadi utama, bisnis utama. Yesus udah ngerti ketika dia udah akil balik 12 tahun diajak ke bait Allah. Ya. Orang tuanya pikir udah pulang bersama dengan rombongan yang lain, ternyata dia masih ada di bait suci. Ketika balik betul. Ketika ditanya kenapa kamu seperti itu, Yesus jawab apa? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Nah, terjemahan lain mengatakan, ya nanti ada apa namanya artikelnya, ya kalau boleh dimuat bisa nanti di sini. Saya harus melakukan bisnis Bapakku. Bayangkan 12 tahun udah ngerti bisnis Bapak itu apa. Ya. Makanya diselesaikan sampai mati di kayu salib. Ya. Dia komitmen, dia proses, dia jalani sebagai melayani bisnis Bapak itu. Itu menjadi filosofi yang menggerakkan hidupnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu harus kita pahami. Makanya ketika kita di kantor, ketika kita kuliah, dimanapun, bisnis kita adalah cuma satu, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Ya, itu bisnis Bapa itu begitu. Ya, makanya bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan yang masuk dalam kerjaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Paling komplain, Tuhan saya kan udah ngusir setan, saya udah bernubuat, khotbah seminggu, satu hari seminggu bisa 8 kali. Ya, kemudian setan saya usir, ya, tuyul saya usir, mujizat jalan aja, yang lumpuh berjalan. Ya kamu pembuat kejahatan, bukan itu pelayan yang sesungguhnya. Melakukan kehendak Bapa itu yang harus jadi prioritas. Nah itu nggak mudah terus sekalian. Ya. Pelayan harus punya attitude, sikap seperti Kristus, itu jelas.
pikiran, perasaannya harus seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Terjemahan lain mengatakan, you must have the same attitude as Christ Jesus had, seperti yang Yesus Kristus punyai. Jadi attitude-nya seperti attitude Kristus, Ebed Yahweh. Ya, terakhir, next. Nah, jadi saudara sekalian, ini praktikalnya. Jadi manusia baru yang mengabdikan diri didasari dengan devosional, pengabdian, pengorbanan. Namanya pengabdian, pengorbanan nggak ada mendapat keuntungan. Kalau mendapat keuntungan duit, saudara sekalian, ya ini sulit kalau di pelayanan. Hampir nggak mungkin. Nggak mungkin bukan berarti nanti diberkati. Jangan begitu saudara sekalian. Ini konsep ini mesti ditanam ya. Tapi terus dari awal tuh nggak mungkin begitu. Ngerti nggak saudara sekalian? Jadi kalau mau dapat banyak, jujur saya kasih tahu ya, kerja di Citibank, kerja di Yobi, kerja di itu gajinya lebih gede daripada di gereja. Kalau di gereja itu konsepnya devosional, pengabdian. Jadi pelayanan pengabdian bukannya transaksional. Ya nggak bisa. Memang sih ada yang orang transaksional. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan saya tahu. Di sini, ya PK-nya segini. Ketika diundang, bisa nggak Pak? Dilihat, ya ampun, ini di sini lagi. Dia tahu. Ayo udah bisa Pak pasti ya? Iya. Nah yang duluan gimana? Gampang, salah jadwal Pak. Sorry, gua kagak lihat nih. Itu transaksional, transaksional. Coba transaksi di sini sama di sini beda. Saya beritahu bedanya berapa? Di sini cuma 1, di sini 14. Langsung goyang. Kalau di sini 1, di sini cuma 1,1. Ya aduh, gimana? Nah, kalau pengabdian meskipun di sini cuma 1, di sini 14. Enggak ada masalah, 1 aja, nggak bisa Pak, jamnya udah duluan ini. Itu hamba, amin saudara sekalian. Kalau ini dibatalin, alasannya pembenaran, saya di sana melayani lebih banyak, sehingga bisa memberkati lebih banyak orang. Bohong lo. Sebab apa? Itu kan pembenaran, betul nggak? Padahal yang dikejar adalah yang 14. Nah, itu transaksional di pelayanan. Hamba yang tidak berguna itu melukai orang, saudara sekalian. Mungkin orang nggak tahu, tetapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu nggak saudara sekalian? Tahu lu, jangan sampai nggak tahu. Tapi hamba Tuhan itu nggak tahu, dia kagak mau tahu. Sebab apa? Dia tahu duitnya lebih gede. Itu transaksional. Ya, kita jangan saudara sekalian ya. Nah, yang kedua, melayani harus sesuai dengan shape. Shape itu spiritual gift, ya, sesuai dengan karunia-nya. Hatinya. Jadi kalau kita punya hati itu, ya, itu lebih enteng melayani. Sesuai dengan ability-nya, kemampuannya. Ya, kemampuannya. Ya, ada orang punya kemampuan banyak, multi talent, bisa main musik, bisa WA, bisa khotbah, bisa segala macam. Tapi dia mesti dia pilih ability yang dia bisa kembangkan lebih bisa lagi atau lebih Tuhan kehendaki lebih lagi begitu. Yang berikutnya personality. Nah, personality juga mempengaruhi. Orang yang outgoing, yang ceria, terima tamu itu lebih gampang, gak usah diajarin. Kemudian yang terakhir experience. Dia punya pengalaman apa itu bisa dipakai dalam pelayanan. Nah itu sesuaikan. Yang terakhir saudara sekalian, kompetensi mesti di-upgrade. Ya, kalau aplikasi kalau nggak di-upgrade itu nggak bisa digunain. Saya pernah pakai aplikasi, saya bilang kenapa nggak bisa ya? Karena udah lama nggak dibuka. Ternyata saudara sekalian, saya lupa upgrade. Ya, harus di-upgrade baru bisa berguna. Upgrade knowledge, attitude dan juga skill. Ya, karena kalau nggak ini di-upgrade, ya, kita nggak jadi efektif. Kita akan stuck.